Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Albana Amzar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar Pratama. Perkenalkan, nama saya Belinda Yudia Putri. Perkenalkan, saya Mariana Safina Nirmala. Nama saya Aiman Ahsani Takim Saputra dari kelompok 3 mata kuliah agama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep Islam rahmatan lil alamin. Konsep Islam rahmatan lil alamin adalah salah satu ajaran inti dalam Islam yang menekankan bahwa Islam itu hadir sebagai rahmat bagi seluruh umat alam semesta. Yang artinya Islam itu nggak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesama umat manusia dan alam semesta. Nah, konsep ini itu bersumber dari Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ayat ini tuh secara tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dan juga bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta. Setelah kita mengetahui bagaimana konsep dari rahmatan lil alamin tersebut, maka selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menanamkan konsep rahmatan lil alamin kepada anak-anak. Konsep rahmatan lil alamin sendiri terhadap anak-anak sangat penting sekali diterapkan kepada anak-anak, karena konsep ini sendiri mengajarkan kepada kita yaitu tentang kasih sayang, kedamaian, dan rasa tanggung jawab terhadap makhluk sekitar, hewan, dan lingkungan sekitar juga. Berikut adalah beberapa alasan mengapa konsep rahmatan lil alamin sangat penting sekali ditanamkan kepada anak-anak. Yang pertama, mengajarkan kasih sayang. Dengan mengajarkan konsep rahmatan lil alamin terhadap anak-anak sejak dini, anak-anak diajarkan memiliki sikap kasih sayang tidak hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap makhluk lainnya. Hal ini menimbulkan anak-anak dapat memiliki sikap yang sangat empati, toleran, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan perbedaan. Pentingnya mengajarkan terhadap anak-anak yaitu sikap toleransi dan saling menghargai terhadap makhluk sekitar. Karena konsep rahmatan lil alamin sendiri diajarkan di dalam Islam yaitu untuk saling menghargai dan mendorong umatnya agar tidak membeda-bedakan orang lain dan hidup berdampingan secara damai. Kita baru saja mendengar bagaimana cara menanamkan konsep rahmatan lil alamin kepada anak-anak. Maka setelah itu kita akan mendengarkan nih bagaimana peran dari seorang guru dalam menanamkan sifat atau konsep rahmatan lil alamin. Jadi kita memperkenalkan anak-anak tentang kasih sayang itu terhadap semuanya alam ya. Alam itu ada hewan, tumbuhan, juga manusia. Kita itu memperkenalkan pada anak-anak kasih sayang, kemudian bagaimana cara kita menyayangi semua makhluk hidup. Nah, itu dari situ kita nanti menuju ke rahmatul lil alamin. Kalau cara pengajaran sendiri ke anak-anak gimana? Kalau cara mengajarnya kita dengan kalau umpamanya pembiasaan kita mengajarkan ke hal-hal yang baik, Mas, karena kan itu dengan alam, kemudian dengan manusia. Kalau dengan manusia itu paling tidak kita ke yang dekat dulu dengan anak-anak, dengan temannya. Kita mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus saling sayang menyayangi, mereka tidak boleh bertengkar, dan mereka harus saling membantu satu dengan yang lain. Jadi, Anak-anak yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan, baik secara fisik maupun lingkungan secara digital, menjadi tanggung jawab para guru dalam menjaga hal-hal yang merupakan moral dasar kehidupan manusia. Yang salah satunya adalah kasih sayang, yang dimana nilai ini sendiri terkandung di dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Globalisasi adalah tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai moral dasar seorang manusia, terutama anak-anak yang amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang ia lihat dan ia perhatikan. Konten-konten kekerasan, rasisme, serta penghinaan berbau sara menjadi ancaman yang paling nyata yang dihadapi oleh para generasi penerus. Para guru tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dan sangat berat untuk menjaga agar hal-hal itu tidak mempengaruhi para generasi penerus dalam bersosialisasi. Pelajaran-pelajaran moral seperti sikap saling menghargai, sikap saling menyayangi, serta saling mengerti antar teman menjadi nilai dasar yang harus diajarkan oleh para guru
dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan bersama antar murid tanpa adanya diskriminasi terhadap satu yang sama lain. Tindakan tegas namun penuh kasih sayang juga harus dilakukan oleh para guru ketika terdapat anak-anak yang melanggar nilai-nilai moral dasar tersebut, sehingga konsep kasih sayang kepada seluruh makhluk yang terdapat di dalam konsep Islam rahmatan lil alamin dapat benar-benar tertanam di dalam pikiran serta perilaku para anak. Setelah kita mengetahui bagaimana konsep dari rahmatan lil alamin dan bagaimana penerapan konsep rahmatan lil alamin kepada anak-anak dan juga peran dari seorang guru dalam menanamkan konsep rahmatan lil alamin, maka dari itu kita harus mengetahui juga nih bagaimana contoh penerapan dari konsep rahmatan lil alamin kepada anak-anak. Jadi penerapan konsep rahmatan lil alamin kepada anak-anak itu biasanya dilakukan secara sederhana. Selama mereka setiap harinya diberitahu bagaimana cara penerapannya. Yang pertama, pada sama manusia. Nah, mereka diberi kebiasaan untuk saling peduli terhadap teman mereka. Contoh sederhananya seperti mereka saling berbagi makanan atau berinteraksi bermain bersama dengan teman-teman mereka. Kasih sayang itu kan tidak hanya diterapkan di sekolah ya. Harapannya untuk kedepannya nanti anak walaupun sudah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi itu mereka masih tertanam apa yang sudah disampaikan di TK, karena TK ini kan merupakan fase fondasi. Jadi apa yang diberikan di TK itu sangat berpengaruh dari untuk berikutnya.